jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Ya, Komal? sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Contoh misalnya istri gua ya kan diperkosa oleh Bang tidak Farouk. tanya maknanya, Viro. Memperkosa istri Bang Farouk. Viro, Tidak seperti itu. Artinya kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Saya bukan nggak kejahatan tanya maknanya. Sama Bang Farouk. Simak, Viro. Kalau Bang Farouk kan beda. Bang Farouk istrinya diperkosa oleh Mr. M. Ya Bang Farouk jangan kerasukan dulu, jangan kerasukan. Gimana ini? Jangan kerasukan, tenang Viro. Saya tidak tanya tafsirannya. Saya tidak tanya tafsirannya. Ya, saya tidak tanya tafsiran, saya tidak tanya maknanya. Yang saya tanyakan secara literally dalam Matius 5:39 dikatakan janganlah melawan atau dibolehkan melawan. Di situ bilang memang jangan melawan. Ya udah, Bes. Betul itu, jangan melawan. Ya udah. Aku bantah di situ. Bes. Iya, tapi itu kan tekstualnya seperti itu. Tapi kita harus pahami secara kontekstualnya apa. Saya nggak tanya tekstualnya. Pemahaman secara luasnya jelas. Saya nggak tanya tekstualnya. Sekarang kita uji. Artinya kalau Mr. M itu perkosi istri Bang Farouk jangan balas perkosi istri Mr. M. Tapi kalau Bang Farouk beda, harus dibales. Mr. M perkosi istri Bang Farouk. Tidak, kalau dalam Islam, dengar Dinda, dalam Islam kan saya bilang tadi, kalau di dalam Islam, Bang Farouk, kalau dalam Islam kami melawan, ya kan? Pilih antara dua, dia yang mati atau ke yang mati ketika dia berniat seperti itu. Kami melawan. Disuruh tapi kenyataannya nggak seperti itu, bukan hanya melawan, tapi membalas. Membalas juga hal yang sama. Tadi Bang Farouk udah bilang Mr. M bikin begitu, Bang Farouk punya hal yang sama. Gimana saya tanya? Sekarang saya tanya. Berarti kalau Mr. M perkosa istrinya Bang Farouk, ya kan? Bang Farouk juga perkosa istrinya Mr. M. Ketika kita bandingkan nama Yesus ya. Kita bandingkan nama Yesus. Ketika Yesus ditangkap, dipukuli, dianiaya, ditelanjangi, bahkan dibunuh, Yesus ngelawan nggak? Ya itu kan dia nggak melawan karena memang udah ditetapkan dia harus begitu. Kok gimana kok bawa ke Yesus melawan? Gimana ini? Yang aku tanyakan tadi, Bang Farouk ketika dipukulin nggak ngelawan. Harus dilawan. Harus sepakat, kejahatan harus dilawan. Berarti tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Iya. Tadi Bang Farouk balas kejahatan yang dilakukan Mr. M. Kalau begitu, kalau Bang Farouk punya istri diperkosa Mr. M, karena aku bukan Yesus. Kan begitu. Aku bukan Yesus. Jangan kau samakan aku dengan Yesus. Jangan sama
baca ya. Iya. Kita Berarti berapa? orang kamu ini kalau kau gimana bilang sih? bapak, Aduh. ya kalau memang bapak yang merencanakan, berarti Yudas masuk surga ya. Nggak seperti Bang Faru, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ya, istri Bang Faru diperkosa oleh Mr. M. Dibalas pula. Bang Faru perkosa istrinya Mr. M. Gimana ini? Sama makmu ku perkosa. Bukan Iya, gua aku bilang. bilang. Kalau Itu gitu berarti sama kejahatan makmu dibalas perkosa. kejahatan. Mr. M. Gimana sih? 1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa? Bentar dulu, Di mana bentar dikatakan dulu, Bapak aku menginginkan buka, kematian ambil. Yesus. Bentar dulu, aku ambil device satu dulu. Gimana sih, sabar dulu lah. Ya, silakan. Mana datanya? Sabar. Berarti Bapak terlibat ini pembunuhan berencana. Terlibat. Ya kan? Ketika Bapak memang menginginkan kematian Yesus, berarti Bapak udah melakukan perbuatan yang munafik. Karena apa? Ngapain lagi Yesus berdoa dalam Matius 26:39? Ngapain lagi Yesus pura-pura berdoa? Ya Bapak, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Bapak yang mendengarkan, memang kau harus mati. Kau gila kayak film-film Indosiar itu. Ya kan, kalau bisa didengarkan suara Bapak, Bapak berkata, percuma kau berdoa padaku Yesus, karena memang sudah kurencanakan kau harus mati, kata. Dan Bapak berarti telah menunjukkan sifat kemunafikannya dengan mengatakan dalam Matius 3:17, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ternyata dia berniat membunuh Yesus, teman-teman. Ngaku-ngaku anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan, ternyata dari jauh-jauh hari sudah merencanakan pembunuhan terhadap diri Yesus. Malang kali Yesus diutus ke dunia hanya untuk dibunuh. Keji nggak? Keji. Berarti bapaknya keji. Gitu loh. Dan Yohanes 8 nomor 40 sampai 44 kata Yesus, yang ingin membunuh dia itu adalah iblis. Nah, berarti Tuhannya si Piro siapa? Iblis. Mana datanya Piro? Piro. Bar, narasi dulu. Ya, 1 Korintus berapa? Silakan. Selesailah si Pironi, tenggelam, tenggelam. Piro, gimana kabarnya Piro? Lama betul. Selesai sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Piro meninggal di atas kayu salib. Baru sudah meninggal dia, sisa mayatnya di kamar. Bagaimana? Jeng jeng Betul lagu kita berarti kan? Kau bisa dapat tebus dosa jika iblis dan bapaknya punya tujuan yang sama. Ternyata antara iblis dan juga bapak itu punya tujuan yang sama. Apa itu? Hendak membunuh Yesus. Kalau lagi itu ceritanya, logikanya nih Viro, kalau memang bapak menginginkan kematian Yesus, ya, supaya jangan semenderita itunya Yesus, ya kan? Ketika dalam kandungan Maria, mending keguguran aja lah dia. Ya kan? Kenapa sih Tuhan kalian itu tidak bijak ketika membuat sebuah naskah, sebuah cerita? Oke, Kan baik, cukup udah. Maria dibikin keguguran aja. Udah sabar. Udah. Mana? Oke.
itu kan katanya sabar dulu dong. 1 Korintus. Oke. Tadi aku bilang 1 Korintus ya. Salah itu teman-teman. Kisah para Rasul 4. Oke, kisah para Aku buka kamera ya. Rasul 4. Bentar. Nomor Kisah para Rasul 4. Dibaca dari ayat 27. sampai Tunggu. Nih. sampai berapa nomor Dibaca berapa? aja dari ayat 27-nya. Sampai Udah dapat? iya dari nomor Iya, 27 Kisah sampai para berapa? Rasul 4 ayat 27. Nih. Sampai Ya, baca aja sampai 28, 29 boleh, sampai selesai juga boleh. Ya, sampai selesai juga boleh. Oke, aku baca ya. Aku baca. Ya, mana? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Ayat 28, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi Herodes dan Pontius Pilatus bersama dengan orang-orang Israel, bersama dengan para suku-suku bangsa Israel, ya kan? Itu mereka berkumpul. Tujuannya untuk apa? Ya. Untuk melakukan segala rancangan Allah ini loh. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Oke, sekarang baca Yohanes ini, dengar ya. Ini karya Saya penyanyi pegang kata-katamu Biro ya. Biro, saya pegang kata-katamu ya. Berarti Bapak lah yang menginginkan kematian Yesus, betul? Betul. Nah, baca Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Oke, Yohanes 8 nomor 40. Aku buka. Ntar. Aku tahu itu teman-teman ya. Silakan. Yohanes 8 40. Oke. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Bapak dalam huruf kecil ya teman-teman ya. Ini. Oke. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina bapa kami. Satu yaitu Allah. Terus apa? Terus, jikalau Allah adalah lanjut. Bapakmu, Tadinya kamu cuma akan 41. mengasihi aku. Sebab aku datang Oke. bukan atas kehendak aku sendiri, melainkan Ya Dia sudah, yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iya, karena segala tipu daya. Karena segala tipu daya. Piro, Sabar. pelan-pelan Piro, pelan-pelan sabar, Piro. pelan-pelan. Di dalam Yohanes 8 nomor 44 kata Yesus, bagi orang-orang yang ingin membunuh dia, siapa bapaknya? Tuhan atau iblis? Udah aku jawab. Aku baca 42 Jawab. dulu ya. Aku baca 42 Jawab. dulu. Aku baca dulu 42-nya. Iya. Oke, perhatikan teman-teman. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Ya kan? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ini perkataan-perkataan Yesus Terus. disampaikan kepada mereka loh, ya kan? Ya, terus. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin Terus? melakukan keinginan-keinginan bapamu itu. Terus? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ini dengerin dulu. Di dalam Yohanes 8 nomor 40. Jangan berhenti di situ, Dengar dulu. sabar dulu dong. Dengar dulu. Giliran gua dulu, gimana sih Faruk?
Sabar dulu, Viro. Sama Viro kayak kejang-kejangnya. Viro, dengar dulu abangnya Viro. Masalahnya kalau Bang Faru diskusi sama Viro. saya, kok kayak kejang-kejang, nggak dikasih kesempatan saya Viro, ngomong. sabar dulu Viro, dengar abangnya dulu, Viro. Tengok abangnya. Atau gini Tengok aja, abangnya di sini. kita PK aja. Gak usah PK lagi di sini aja, sini aja. Nggak, kita Sini aja, PK. sini aja. Kalau Oke? begini nggak Di bisa. dalam Yohanes 8 nomor Bang Faru 44. otoriter kalau di sini. ya. Bang Faru Di otoriter dalam kalau di Yohanes sini. 8 nomor Masalahnya. 44, siapa kata Yesus pembunuh manusia? Bentar, kita PK dulu, kita PK Siapa boleh nggak? Kita dikatakan PK. Yesus pembunuh? Nggak, kita PK dulu. Kalau di sini Dalam Bang Faru Yohanes otoriter 8 nomor masalahnya. 44, siapa yang dikatakan Yesus pembunuh? Ya, kita enggak gini aja. Kita PK kalau di sini Bang Faru jadi Tuhan masalahnya. Dalam Yohanes bisa, 8 nggak nomor bisa. 44, jujur Nggak bisa. Viro. Nanti Dalam kita Yohanes PK. 8 Kita PK, oke? 44, Kita PK biar aku jangan konten. takut lah Viro. Kok Bukan takut, takut? masalahnya di sini kamu jadi Tuhan. Aku nggak bisa apa-apa di Tidak sini. loh. Oh, kok bisa? Kita PK. Viro, kau tinggal baca Viro. Dalam Yohanes 8 Ini nomor aku baca, tadi kamu 44, kasih. Aku lagi baca, kamu berhentiin saya baca. udah selesai Iblis kan? lah Sampai yang 44 Iblis kan? lah. Iya 44 kan, ini 44 loh. Iya. Ini loh. Ya silakan. Nah. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembun manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Oke. Apabila ia Apa keinginan iblis di situ? Sabar dulu, astaga. Mau masuk ke baca lagi. Bentar dong, aduh. Gini aja, kita PK. Oke, aku Di turun dalam PK. Yohanes 8 nomor kita PK. 44. Kita PK ya, kita PK. Supaya kamu jangan jadi Viro. Tuhan terus begini, Faruk. Viro. Kamu jadi Tuhan selalu di rumah kamu. Kita PK. Viro. Aku live, kita PK. Di Oke dalam ya. Yohanes Aku turun, 8 nomor aku turun, aku live, kita PK. 44. Ya. Ya, Kita PK. siapa yang menginginkan kematian Yesus, kata Yesus? Viro. Ketika Bapak menginginkan kematian Yesus, Yohanes 8 nomor 40 sampai 44, iblis juga menginginkan kematian atas diri Yesus. Berarti Bapak dan iblis sepemahaman. Sepemahaman kan? Iblis pengen ya Bapak mati, iblis pengen Yesus mati. Kata si Viro, Bapak menginginkan Yesus mati. Berarti kan sepaham mereka. Gitu loh. Masa iblis dan Bapak sesepaham? Makanya aku bilang, bagaimana kau bisa dapat tebus dosa jika iblis dan bapaknya punya tujuan yang sama? Oke. Pantaslah Yesus bisa dibawa sama iblis dalam Lukas 4 nomor 5. Naik Al-Sadai. Saya makan basreng sisal teman-teman ya. Yang minat boleh DM sisal ya. Bang Faruk. Sebenarnya Bang Faruk, dalam kisah para apa namanya Matius 24 40 apa 4 sampai 5 itu Bang Faruk. Abang udah tahu nggak Bang Faruk? Paulus ngaku jadi Yesus. Udah tahu nggak Bang Paulus ngaku jadi Yesus? Yang dia mati, dia menggenapkan kematian Yesus itu. Bukan, yang di sini datanya itu mana HP ku satu lagi ya? Mana HP Mas Dek satu lagi? Coba bentar ya, aku ambil HP dulu ya. Oke, El Sadai. Ya, selamat siang. Islam Kristen El Sadai. Oh, saya pengikut Tuhan Yesus. Pengikut apa penyembah? Termasuk penyembah, pengikut termasuk. Siapa yang nyuruh kau nyembah Yesus? Saya nyuruh, Tuhan saya menguji saya. Ya, saya yang ingin menyembah Tuhan. Yang saya tanya, siapa yang nyuruh kamu nyembah Yesus? Ada atau tidak yang nyuruh kamu nyembah Yesus? Kan iman saya yang mengatakan Tuhan tetap Tuhan. Yang saya tanya, siapa yang nyuruh kamu nyembah Yesus? Lah, masa Tuhan minta disembah-sembah? Oke, berarti sama kau sama penyembah tutup panci kan?
Hah? Orang nyembah tutup panci juga nggak pernah nyuruh tutup panci itu nggak pernah nyuruh dia untuk menyembahnya kan? Nah, dulu baru. Ada ingat dulu baru. Berarti sama kau dengan penyembah pohon besar kan? Tuhan itu. Karena pohon dengan dulu yang sadai. Kau langsung kejang-kejang si oten-oten ini. Karena penyembah pohon besar pun mengakui pohon besar itu nggak pernah minta disembah sama manusia itu. Tapi manusia itulah yang menginginkan untuk menyembah pohon besar itu. Yang jadi pertanyaan, apa bedanya kau sama penyembah tutup panci dan juga penyembah pohon besar? Silakan El Sadai. Apa bedanya El Sadai? Silakan. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagus memang pertanyaanmu memang ya. Ya, silakan. Bang Mitra, barakallahu fikum. Begini ya. Tuhan tetap Tuhan, namanya juga Tuhan. Tuhan tahu dia Tuhan. Ya, Tuhan itu menguji hati, ya, bahwasanya manusia yang percaya kepadanya diselamatkan, manusia yang tidak percaya dibinasakan, ya. Saya nggak tanya itu El Sadai. Ada nggak Kristen yang waras kalau dikasih pertanyaannya? Ada nggak? Jangan nggak arti Tuhan. Ada nggak yang waras? Sekarang saya berdengar lupa nggak arti Tuhan. Jangan lari kemana-mana jadi membahas Kemana-mana? Tuhan lah. Tahu nggak apa arti Tuhan? Jadi kita Gini loh, diskusi El apa Sadai. sekarang baru. El Sadai dengar tidak ya? Tadi kan kau akui ya, ketika kau nyembah Yesus nggak ada yang nyuruh kau, betul? Betul, Bahkan Yesus pun nggak pernah nyuruh kau untuk nyembah dia, betul? betul. Oke, ada beberapa manusia yang nyembah tutup panci. Oke, apakah tutup panci itu pernah memerintahkan manusia untuk menyembah dia? Tidak. Tapi penyembahan seseorang terhadap tutup panci itu, ya berdasarkan keinginannya sendiri. Dan kau juga kan atas keinginanmu sendiri untuk karena Yesus tidak pernah memerintahkan itu. Yang jadi pertanyaanku nih El Sadai, apa bedanya? Apa yang kau yakini dengan para penyembah tutup panci? Silakan. Oke. Nah, itulah manusia yang menciptakan Tuhannya. Ya, itu artinya. Nah, dengar dulu baru. Ya, bahwasanya manusia juga bisa menuhankan sesuatu. Ya, dituhankan panci kalau itu menurutnya Tuhan. Kan gitu. Berarti sama antara kau sama penyembah tutup panci. Loh, karena Tuhan saya itu menunjukkan kuasanya, saya percaya dia Tuhan. Kapan Yesus menunjukkan kuasanya untuk orang Kristen? Kapan? Oke, ya pertanyaan yang sangat bagus, ya. Ya, kapan Yesus ingat menunjukkan dulu, kuasanya ya. untuk orang Kristen? Tuhan Kapan? Yesus itu pelai paruk, ya, menyembuhkan orang buta. Oke, apakah orang buta yang disembuhkan oleh Yesus itu Kristen? Hah? Apakah orang buta yang disembuhkan oleh Yesus itu Kristen? Termasuk. Mana datanya dia nyatakan Kristen? Mana? Nah, Mana datanya? Kasih ada datanya. Si yang buta itu mengaku dirinya Kristen. Kasih datanya. Iya. Kasih datanya. Kasih datanya. Dengarlah, bisa saya tunjukkan datanya. Tunggu dulu, jangan dengar dulu. Kasih datanya. Kasih datanya, silakan. Oh. Kasih datanya. Di mana dikisahkan orang buta yang disembuhkan oleh Yesus adalah Kristen. Kasih datanya. Oke, saya terkasih datanya. Saya Ya, Kristen mana, baru. mana? Nah, dengar dulu. Mana datanya? Saya Mana? Kristen kan gitu. Saya datanya. Tanya. Saya datanya. Mana datanya? Di mana tertulis datanya? Saya Orang buta datanya. yang disembuhkan oleh Yesus itu Kristen. Mana datanya? Saya Kristen. Kan gitu. Saya ada Nah itu datanya. saya tanya, saya tahu kau Kristen El Sadai. Yang saya tanyakan, ketika kau katakan orang buta yang disembuhkan Yesus itu adalah Kristen, mana datanya di dalam Biblemu? Di mana diceritakan atau dikisahkan orang buta yang disembuhkan oleh Yesus itu Kristen? Mana datanya? Oke, kan saya ada datanya. Saya Kristen. Yang saya tanyakan data di dalam Biblemu. Mana datanya? Loh. Kan sudah bilang saya baca Bible. Kan gitu. Ya. Ya. Saya tidak melihat, tetapi hati saya melihat. Iya, di mana datanya? Kalau Loh, kau memang kan di dalam Bible, saya mana ada datanya? datanya. Hah? Saya datanya. Oh, berarti kau kitab sucinya Kristen. Loh, kan Oh, kau kitab sucinya Kristen. Masa kita adalah Kristen?
Elsa ini udah jadi kitab suci Kristen dia. Parah kali lah kau. Jadi begitulah teman-teman ya. Ya, beginilah cara mereka itu mempertahankan angan-angan, mimpi dan cita-citanya. Mereka bermimpi dan bercita-cita kalau Yesus itu pernah melakukan mukjizat kepada Kristen. Semua mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu atas kekuasaan dari Bapa yang mengutus dia. KPR 2 nomor 22 dan KPR 2 nomor 32. Bukan atas kuasa Yesus. Karena Yesus tidak bisa berbuat apa-apa berdasarkan dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Tapi kenyataan pahit yang harus diterima oleh teman-teman Kristen, Yesus itu tidak pernah memberikan mukjizatnya, menunjukkan mukjizatnya kepada orang-orang Kristen. Karena apa? Karena ketika Yesus hidup di atas bumi ini, Kristen belum ada. Setelah hampir 1 abad Yesus diangkat ke langit, 40 atau 60 tahun setelah dia diangkat ke langit, barulah muncul Kristen yang diperkenalkan dan diperkenalkan deklarasikan oleh Paulus di Antioquia. Lalu mereka menjaploh cerita-cerita historis heronya, ya cerita heroik tentang Yesus ke dalam angan-angan mereka. Padahal pada sejatinya Yesus itu tidak pernah berbicara tentang Kristen. Yesus nggak pernah bermujizat dengan orang Kristen. Bahkan seumur hidupnya Yesus tak pernah bertemu dengan satu orang pun Kristen. Sama analoginya gini teman-teman, ya. Saya ngomong ini ya di depan anak saya. Kalau kamu cuci piring, nanti jam 3 sore Bapak akan berikan kamu mainan. Apakah ketika aku berkata begitu berarti semua anak mendapatkan mainan ketika dia cuci piring? Tidak. Kan tidak gitu loh. Karena apa? Yang pantas mendapatkan mainan setelah cuci piring itu anak saya. Karena saya berkata kepada anak saya. Lalu perkataan saya ini dicomot oleh manusia yang sengklek otaknya 40 atau 50 tahun ke depan mengatakan si Paruk telah menjanjikan kepada kami mainan kalau kami cuci piring katanya. Kan sengklek otaknya. Si Paruk 40 tahun yang lalu ngomong sama anaknya. Kalau anaknya si Paruk yang cuci piring, bukan semua anak di dunia ini. Begitu juga dengan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Yesus dalam Matius 15:24. Dia diutus hanya untuk umat yang tersesat dari Bani Israel. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para Polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam Baduy untuk vitalitas, madu Teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan Baduy yang berasal dari hutan Baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee, dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita.